Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak memalamkan niat puasa sebelum masuk fajar, fala siyama lahu, maka tidak sah puasanya. Sedangkan puasa yang sunnah, maka diperbolehkan niatnya yang penting sebelum masuk waktu zuhur, sebelum tergelincir matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala al-habibil mustafa sayyidi wa habibi wa maulaya Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inni nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Imam serta segenap pengurus masjid yang sama-sama kita hormati, para orang tua kami, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Munawwarah yang sama-sama kami hormati juga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang segar di bulan Allah yang sangat mulia ini, bulan Rajab, penuh dengan keberkahan. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab, Nabi setiap masuk bulan Rajab, qala, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Seperti yang kita doakan tadi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi jauh-jauh sebelum kita lahir mendoakan agar bulan Rajab ini menjadi keberkahan untuk kita. Apa yang dimaksud dengan berkah? Setelah dikumpulkan oleh para ulama, makna dari berkah itu tersimpul pada 3 makna. Yang pertama, az-ziyadatu fil khair, bertambah baik. Kemudian as-sa'adatu fil khair, bahagia dalam kebaikan. Kemudian as-subutu fil khair, konsisten dalam kebaikan. Jadi tanda kalau bulan Rajab ini berkah, kita istiqomah dalam melakukan kebaikan, bahagia dalam melakukan kebaikan, kemudian ada rasa ingin menambah kebaikan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan mudah-mudahan bulan Rajab ini jadi berkah untuk kita. Amin. Begitu juga kalau misalkan kita setiap makan sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'ama falyaqul Allahumma barik lana fi. Apabila kalian makan, maka berdoalah kalian, Allahumma barik lana fi. Berikan keberkahan kepada kami terhadap makanan itu. Jadi makanan yang berkah adalah makanan yang setelah kenyang kita semangat istiqomah dalam kebaikan. Kemudian bahagia di saat melakukan kebaikan. Kalau setelah kenyang bukan justru bahagia yang datang, tapi kesedihan. Misalkan penyakit gara-gara kenyang. Nah, itu berarti salah satu tanda kalau makanan tersebut kurang berkah. Ya. Kalau setelah kenyang bukan semangat untuk membuat kebaikan yang datang, justru malas. Tidak istiqomah dalam kebaikan. Nah, itu berarti salah satu tanda bahwa makanan kita yang kita konsumsi itu kurang berkah. Baik. Sekali lagi, mudah-mudahan kita masuk dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab ini dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang bulan Ramadan. Ada salah satu ibadah yang sangat diagungkan dan sangat dianjurkan kepada kita untuk melakukannya, itu puasa Ramadan. Di sini mohon izin kami menggantikan Ustadz kita Khairuddin Ahmad Jais, dan kita akan membacakan sedikit tentang hadis-hadis hukum yang berkaitan dengan Kitabus Shiyam, kitab
tentang puasa. Baik. Puasa secara fikihnya Bapak Ibu maksudnya adalah al-imsaku 'anil muftirat ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusah. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Yang dimaksud dengan puasa adalah tidak mengerjakan yang membatalkan puasa. Itu artinya. Baik. Secara globalnya, secara umumnya, yang membatalkan puasa itu ada dua. Dukhulu dakhil wa khuruju kharij. Ada sesuatu yang masuk ke tubuh kita, ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita. Itulah secara umum yang membatalkan puasa. Ada sesuatu yang masuk ke tubuh kita, ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita. Nah, itulah yang dirincikan oleh para fuqaha. Di antaranya adalah makan, minum, muntah dengan sengaja, apalagi memasukkan sesuatu ke rongga yang terbuka di tubuh kita. Nah, artinya dukhulu dakhil wa khuruju kharij. Memasukkan sesuatu ke dalam anggota tubuh kita dan mengeluarkan sesuatu dari anggota tubuh kita. Bahkan di antaranya adalah kalau keluar akal dari pikiran kita, dari tubuh kita. Makanya orang yang hilang akal dengan sebab mabuk, pingsan atau sebab gila, ya, maka itulah yang membatalkan puasa. Tapi kalau hilang akal dengan sekedar tidur saja itu tidak membatalkan puasa. Baik, tapi itu ada rinciannya di kitab-kitab fikih Bapak Ibu ya. Baik. Al-imsaku 'anil muftirat, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Ala wajhin makhsusin, dengan cara tertentu. Cara tertentunya maksudnya adalah mulai dari subuh sampai maghrib. Mulai dari masuk waktu subuh sampai masuk waktu maghrib. Itu sudah sama-sama kita ketahui. Biniyatin makhsusah, dengan niat tertentu. Makanya puasa itu harus ada niatnya Bapak Ibu. Ibadah yang kita lakukan terkadang ada kemiripannya dengan sesuatu aktivitas yang biasa. Mandi, ada mandi ibadah, ada mandi biasa. Duduk, ada duduk biasa, ada duduk ibadah. Nah, untuk membedakan mana ibadah, mana aktivitas biasa harus ada niat. Tamyizul ibadah anil adah. Itulah salah satu fungsi dari niat. Untuk membedakan mana ibadah, mana aktivitas biasa. Makanya kita duduk di masjid ini duduk biasa saja kalau tidak diniatkan sebagai i'tikaf. Ya Bapak ya. Kita duduk di masjid ini itu aktivitas biasa. Kalau tidak diniatkan untuk i'tikaf maka tidak naik menjadi ibadah. Menahan lapar dan dahaga itu hanya aktivitas biasa kita lakukan itu. Diet Ibu ya. Nah, itu tidak naik menjadi ibadah kalau tidak diniatkan untuk ibadah, yaitu sebagai puasa. Mandi, ya, mandi kalau tidak diniatkan untuk mengangkat hadas besar atau mandi Jumat bagi kita kaum laki-laki, maka itu tidak naik menjadi ibadah, hanya sebagai mandi biasa saja. Jadi sekali lagi, di antara cara fungsi dari niat itu adalah tamyizul ibadah anil adah, untuk membedakan mana aktivitas yang biasa, mana ibadah. Makanya harus ada niat tersebut. Baik. Jadi definisi dari puasa secara fikihnya adalah al-imsaku anil mufattirat ala wajhin makhsus, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dengan cara tertentu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Biniyatin makhsusah, tentunya harus dengan niat yang tertentu. Baik. Di sini kita akan bacakan beberapa hadisnya. Hadis yang pertama. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Umar. Semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya maksudnya anak dan ayahnya, karena anak dan ayahnya termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Abdullah bin Umar berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihat hilal, melihat bulan
bulan Ramadan maksudnya, fasumu, maka puasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan juga apabila kalian melihat hilal, maksudnya hilal bulan Syawal, fa'aftiru, maka berbukalah, artinya jangan berpuasa. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah, kalau tidak melihat bulan, tidak melihat hilal di malam Ramadan dan juga malam Syawal, gara-gara ghumma 'alaikum, cuaca mendung, faqduru lahu, maka sempurnakanlah bagi bulan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Wali Muslimin, dan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh khusus Imam Muslim, fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu salasin, kalau cuaca mendung maka sempurnakan 30 untuk bulan Sya'ban, 30 untuk bulan Ramadan. Kalau tidak nampak bulan di malam 1 Ramadan, ya, maka Sya'ban harus disempurnakan menjadi 30. Begitu juga kalau di malam tanggal 1 Syawal tidak nampak bulan, maka Ramadan harus disempurnakan menjadi 30. Baik. Walahu fi hadis Abi Hurairah, dan bagi Al-Imam Al-Bukhari dalam riwayat yang lain yaitu dari Abu Hurairah, fa akmilu iddata Sya'ban salasin, ini lebih tegas, sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis inilah yang menjadi sandaran dasar untuk menetapkan bulan Ramadan masuk atau bulan Ramadan keluar. Kemudian hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tuqaddimu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumain, jangan kalian dahulukan bulan Ramadan dengan puasa 1 hari atau puasa 2 hari. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali seseorang yang terbiasa puasa, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Oke, kita bacakan hadis yang selanjutnya karena berkaitan. Wa an Ammar bin Yasar qala man sama al-yawm alladhi yashukku fihi faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari ragu-ragu, faqad asa Abul Qasim, maka dia sudah berkhianat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga, tapi secara ta'liq, langsung kepada perawi atasnya. Wa sahhahu Ibnu Khuzaimah, dan ditasihkan oleh Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Baik. Hadis pertama dan kedua ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa kita tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa sehari atau 2 hari sebelum dipastikan masuknya bulan Ramadan. Sebetulnya Bapak Ibu, kan bisa saja terjadi perbedaan pendapat antara satu organisasi di Indonesia dengan pemerintah. Organisasi Indonesia misalkan menetapkan esoklah puasa Ramadan, hari Ahad. Pemerintah hari Senin. Kan bisa saja kita puasa esok, kemudian hari Senin puasa juga. Ya Bapak Ibu ya, enggak masalah. Tapi sebetulnya itulah yang jadi masalah tuh. Tidak boleh kita melakukan puasa sebelum dipastikan bulan Ramadan itu masuk. Dipastikannya tadi dengan cara yang tadi ya. Sebelum kita yakin bahwa hari Senin lah bulan Ramadannya, maka tidak boleh kita berpuasa hari itu. Berdasarkan hadis yang tadi, jangan kalian dahulukan bulan Ramadan itu dengan puasa sehari atau 2 hari. Kemudian hadis yang kedua, tidak boleh kita melakukan puasa pada hari ragu-ragu. Nah, hari ragu-ragu ini dijelaskan oleh para ulama, terkadang dalam 1 tahun itu ada hari ragu-ragu. Apa itu? Wa huwa yaumus salasin min Sya'ban, yaitu pada tanggal 30 Sya'ban.
Wa tahaddatsan an-nasu bi ru'yatil hilal. Orang-orang memperbincangkan ada yang melihat bulan tapi tidak diputuskan oleh pemerintah. Gara-gara syaratnya mungkin tidak memenuhi. Ya, karena pemerintah menetapkan bulan Ramadan itu masuk kan tentu ada syarat-syaratnya juga. Ya. Ada orang yang melihat bulan tapi tidak disaksikan mungkin di pemerintahan, makanya tidak diputuskan. Ya. Kemudian hari itu sebetulnya cerah. Tidak ada mendung. Kalau mendung, maka pemerintah kan punya alasan. Ya, tidak menetapkan hukum, tidak menetapkan satu Ramadan karena hari mendung. Ya kan? Ya. Ini harinya cerah. Tapi tetap tidak ditetapkan. Oke. Maka pada hari itu adalah tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan. Ada ragu-ragu di situ. Dan di hari itu kita tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa. Oke, kita kasih contoh misalkan Ibu. Hari ini adalah pagi, apakah tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan? Pemerintah tidak memutuskan. Ya. Tapi ada orang di sekitar kita yang memperbincangkan bahwa dia melihat bulan. Kalau ada seseorang melihat bulan, maka kita orang yang lain ini tidak harus mengikuti puasa ya. Karena tadi tidak ditetapkan di pemerintahan. Jadi kita yang tidak melihat bulan ini ragu nih, apakah tanggal 30 atau tanggal 1. Maka kita yang ragu itu tidak boleh puasa pada hari ini. Namanya adalah Yaumus Syakki, hari ragu-ragu. Sekali lagi, tanggal 30 Sya'ban ada orang yang memperbincangkan melihat hilal tapi tidak ditetapkan di pemerintahan dan cuaca saat itu cuaca cerah. Ini syarat yang 4 ini harus ada nih. Ya, supaya itu dikatakan sebagai hari ragu-ragu. Nabi SAW menjelaskan bahwa hari ragu-ragu itu tidak boleh dilakukan berpuasa. Oke. Kemudian ada hadis yang lebih tegas lagi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila bulan Sya'ban sudah lewat setengah, artinya sudah lewat 15 hari. Besok hari ke-16. Fala tasumu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kalian berpuasa. Makanya di dalam mazhab Syafi'i pendapat yang kuatnya tidak boleh kita melakukan puasa tanggal 16 Sya'ban dan seterusnya. Sampai pada hari ragu-ragu tersebut, sampai diyakini masuk bulan Ramadan. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila sudah masuk bulan Sya'ban, maka jangan kalian berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman tadi di hadis yang kita bacakan, illa rajulun kana yasumu sauman. Kecuali bagi seseorang yang terbiasa melakukan puasa. Makanya di situ ada pengecualian oleh ulama. Yang pertama, kalau dia sudah terbiasa melakukan puasa sunnah, contoh Ibu, dia terbiasa puasa Senin Kamis sebelum masuk pertengahan bulan Sya'ban. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 terbiasa melakukan puasa Senin Kamis. Kebetulan besok hari Senin dan sudah 16 Sya'ban. Apakah masih boleh dia melakukan puasa hari Senin? Masih boleh. Kenapa? Karena dia terbiasa melakukan puasa sunnah. Itu satu. Kemudian au wasalahu bima qabala an-nisfil akhir. Atau dia sambungkan dengan 15 ke bawah. Dia sambungkan puasanya yang 16 ke atas dengan 15 ke bawah. Contoh Ibu, hari Senin adalah tanggal 16 Sya'ban. Ini hari Ahad, tanggal 15. Kalau saya puasa mulai dari tanggal 16 dan sebelumnya tidak memiliki kebiasaan puasa sunnah, itu hukumnya adalah haram. Maka caranya adalah hari ini saya puasa tanggal 15. Ya, tanggal 15 atau 14 atau 13, ya. Artinya 15 ke bawah
dia melakukan puasa, kalaupun hanya 1 hari ya. 1 hari maksudnya yang bersambung terus. Misalkan 15, 16 dan seterusnya, maka itu tidak masalah. Jadi kalau dia sambungkan pertengahan terakhir dari bulan Sya'ban dengan beberapa hari di pertengahan awal bulan Sya'ban, maka itu juga tidak haram melakukan puasanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, punya puasa wajib. Ada tanggungan puasa wajib yang belum dia selesaikan. Contoh ibu, di tahun yang lalu dia pernah meninggalkan puasa selama 7 hari. Hari ini sudah tanggal 15 Sya'ban, yang kemarin tuh belum selesai diqadha, belum diselesaikan, baru teringat hari ini. Apakah masih boleh dia mengqadha puasa di hari kedepannya? Jawabannya masih. Kenapa? Karena itu adalah puasa wajib. Ya, jadi itu dia. Apabila Sya'ban sudah lewat 15 hari, artinya sudah masuk ke 16 dan seterusnya, kita dilarang untuk melakukan puasa, kecuali kalau memiliki kebiasaan atau kalau disambung dengan yang sebelumnya atau memiliki puasa wajib. Oke, jadi itulah yang bisa kita ambil hukumnya dari hadis pertama, hadis kedua dan ketiga ini. Dan juga disokong dengan hadis yang lain tadi, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila Sya'ban sudah lewat setengah, maka jangan kalian berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Hafsata ummul mukminin, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Siapa yang tidak memalamkan puasa, memalamkan puasa ini maksudnya adalah memalamkan niat puasa. Siapa yang tidak memalamkan niat puasa qabla al-fajr, sebelum masuk waktu subuh, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak sah puasanya. Saya ulangi lagi. Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Siapa yang tidak memalamkan niat puasa sebelum masuk fajar, fala siyama lahu, maka tidak sah puasanya. Oke. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Kemudian kita bacakan hadis yang selanjutnya karena masih ada hubungan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Nabi masuk ke rumahku, kata Aisyah, di suatu hari. Faqala, Nabi bersabda, hal indakum syai'? Ada makanan enggak di rumah ini, kata Nabi. Qulna, Aisyah dan istrinya berkata, dan istri-istrinya Nabi menjawab, la, tidak ada makanan. Qala, Nabi bersabda, fa inni idan shaimun. Kalau begitu aku berpuasa, kata Nabi. Summa atana yauman akhar. Kemudian Nabi juga datang ke rumah kami di hari yang lain. Faqulna uhdiya lana haisun. Ada yang memberikan kepada kami hadiah berupa makanan. Faqala arini. Nabi bersabda, coba saya lihat. Falaqad asbahtu sha'iman fa'akala. Nabi bersabda, saya sebetulnya dari pagi berpuasa, tapi karena sudah melihat makanan ini, maka dia memakan makanan tersebut. Oke. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Hadis yang pertama menunjukkan bahwa berpuasa itu wajib diniatkan di malam hari. Kalau niatnya tidak dipasang di malam hari, kelewatan setelah subuh misalkan, atau bahkan paginya baru berniat, maka tidak sah puasanya. Itu mantuk atau makna tersurat yang ada di hadis tersebut. Oke. Di hadis yang kedua, Nabi SAW masuk ke rumah istrinya beliau di siang hari,
ketika tidak menemukan makanan di rumah tersebut, beliau berniat untuk puasa. Maka makna tersurat dalam hadis itu adalah boleh berniat puasa di siang hari. Berarti seolah-olah ada bentrok Bapak Ibu ya. Hadis yang pertama mengatakan bahwa niat puasa itu harus malam hari. Hadis yang kedua seolah-olah niat puasa itu boleh di siang hari. Setelah dijamak atau dikumpulkan oleh para ulama bahwa dengan dalil-dalil yang ada juga, hadis-hadis penyokongnya juga, bahwa puasa yang wajiblah, yang diwajibkan niatnya harus malam hari. Puasa yang wajib itu apa saja? Yang pertama puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan Ibu, Bapak, niatnya harus di malam hari. Malam hari itu dari mana batasnya? Batasnya adalah dari maghrib sampai subuh. Maka sebetulnya di hari kedua puasa nanti ya, kita berbuka di hari pertama. Dari hari pertama ya, sudah masuk puasa kedua. Oke. Berbuka di hari pertama itu sudah diperbolehkan untuk berniat puasa esok hari. Maghribnya sudah boleh berniat puasa untuk esok hari. Jadi dari maghrib sampai subuh. Kalaupun misalkan setelah berniat kita melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, semisal makan, minum, apalagi tidur dan sebagainya, itu tidak membatalkan niatnya Bapak Ibu. Yang membatalkan niatnya adalah kalau niat tersebut dinafikan lagi, dibatalkan. Bagaimana caranya? Awalnya maghrib, dia sudah berniat puasa esok hari. Setelah jam 9 malam, pas mau tidur, dia niatkan lagi untuk tidak puasa esok hari. Dia batalkan niat yang tadi. Ya, maka kalau dia batalkan harus berniat yang ketiga kalinya lagi untuk puasa esok hari. Itulah yang bisa membatalkan niat yang di awal. Ya, oke. Jadi hadis yang pertama ini dipakaikan oleh para ulama bahwa yang wajib memalamkan niat puasa itu adalah puasa wajib, termasuk puasa Ramadan. Waktunya adalah mulai dari maghrib sampai subuh. Begitu juga dengan puasa nazar. Kita bernazar puasa Senin Kamis, maka statusnya menjadi puasa wajib. Kalau puasa wajib berarti niatnya harus di malam hari. Begitu juga dengan puasa qadaan. Pernah meninggalkan puasa Ramadan tahun kemarin, kita mau mengqadanya besok, maka niatnya harus di malam hari. Oke. Kata Nabi SAW, "Man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyama lah." Siapa yang tidak memalamkan niat puasa sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak sah puasanya. Nah, ini dipakaikan oleh para ulama sekali lagi kepada puasa yang wajib. Oke. Sedangkan puasa yang sunnah, maka diperbolehkan niatnya yang penting sebelum masuk waktu zuhur, sebelum tergelincir matahari. Karena dalam hadis yang kedua tadi yang kita bacakan, Nabi SAW masuk ke rumah istrinya itu menjelang siang. Biasanya orang Arab itu cari makanan, Bapak Ibu, itu sebelum masuk waktu zuhur. Ya. Jadi kalau puasa sunnah boleh niatnya sampai sebelum zuhur. Oke. Tapi dengan syarat, Pak Ibu, belum pernah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari subuh sampai niat tadi. Contoh, ini hari Senin nih, Ibu. Sudah jam 10 pagi misalkan, sudah jam 10 pagi. Kita mau berniat untuk puasa hari Senin. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi dengan syarat mulai dari subuh tadi kita belum pernah makan, belum pernah minum, belum pernah melakukan yang membatalkan puasa. Kalau tadi pagi sudah makan, tiba-tiba ingin puasa pada hari Senin, ya tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Jadi mentang-mentang niatnya boleh sampai zuhur, ya udah niatnya nanti jam 10, tapi makan dulu jam 8. Nah, tidak bisa. Baik. Jadi begitulah cara ulama untuk mengumpulkan dua hadis yang seolah-olah di situ bertentangan. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya
Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Makan sahurlah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dalam aktivitas suhur ada keberkahan. Atau dalam makanan yang dikonsumsi pada suhur atau sahur itu ada keberkahan. Baik. Hadis ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan dan disunnahkan untuk makan sahur di saat mau melakukan puasa. Baik puasa wajib, begitu juga dengan puasa sunnah. Baik. Apa itu sahur? Sahur itu adalah makanan yang dinikmati di saat suhur. Jadi aktivitas makannya sebetulnya namanya adalah suhur dengan mendomahkan sin. Aktivitasnya. Kalau makanan hidangannya namanya adalah sahur. Ya. Sekali lagi, aktivitas makannya itu namanya adalah suhur, sedangkan makanan hidangannya namanya adalah sahur. Kalau kita bahas Indonesia, makan sahur, itu berarti sudah tepat tuh. Makan hidangan pada waktu sahur. Tapi kalau kita ayo sahur, itu sepertinya bahasa itu kurang tepat. Karena itu ajakan untuk melakukan sesuatu kan. Kalau melakukan sesuatu aktivitasnya bahasanya adalah suhur. Nah itu cuman permainan bahasa saja tuh. Baik, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi, makan sahurlah kalian karena di saat makan sahur itu atau dalam hidangan suhur itu ada keberkahan yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian di beberapa hadis lain menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk melambatkan makan sahur. Berbeda dengan berbuka puasa. Kalau berbuka puasa dianjurkan untuk mempercepat berbuka. Nah, apa batas maksimal dari melambatkan makan sahur ini? Dalam hadis lain dijelaskan oleh perawinya bahwa beliau makan sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada batas qadar khamsina ayat, sekitar 50 ayat lagi sebelum masuk fajar. Jadi itulah batas maksimal memperlambat makan sahur. Kalau tinggal 5 menit lagi baru masuk 5 menit lagi sudah masuk subuh, ibu, maka itu bukan sunnah lagi. Katanya kan memperlambat makan sahur, semakin lambat makan sahur berarti semakin sunnah. Tapi kalau tinggal 5 menit lagi, nah itu sudah kebablasan melambatkannya tuh. Maksudnya adalah qadar khamsina ayat, seukuran 50 ayat lagi sebelum masuk subuh. Makanya kan kita di MUI dan Kementerian Agama itu mengukur sekitar 20 menit lah. 20 menit sebelum masuk waktu subuh, nah di situ kita sudah berhenti makan sahur. Jadi jangan 5 menit lagi sebelum subuh baru berhenti, atau bahkan sebelum azan baru dia berhenti. Memang dia sengaja sebelum bunyi mic di masjid, ya rokok tuh masih di mulutnya. Dan seperti itu. Ya. Kalau seperti itu sudah kebablasan. Jadi sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum masuk waktu subuh kita sudah menahan lapar dan dahaga. Baik. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Kemudian tadi yang kita sebutkan bahwa di saat berbuka kita disunnahkan untuk mempercepatnya sesuai dengan hadis la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia akan selalu dalam kondisi baik, kata Nabi, ma'ajjalul fitr, selama mereka masih mengamalkan mempercepat berbuka puasa. Nah, artinya ada anjuran kepada kita untuk mempercepat berbuka puasa. Tapi kapan maksimal atau minimal mempercepatnya? Yaitu ba'da tayaqqunil ghurub adhanni. Setelah kita yakin sudah masuk waktu maghrib. Kalau masih ragu-ragu kita, misalkan nih Pak Ibu, kita berada di komplek
masjid dua berdekatan. Masjid sini azan, masjid sini belum azan. Kita ragu-ragu nih, yang mana yang betul sebetulnya nih? Kalau ragu-ragu, tidak dianjurkan untuk mempercepat berbuka. Ya, ba'da tayakkunil ghurub au dhanni. Setelah yakin kita masuk waktu maghrib atau minimal menduga berat lah, dugaan berat kita sudah masuk waktu maghrib karena cuaca sudah gelap misalkan, barulah kita dianjurkan untuk mempercepat berbuka. Jadi kalau misalkan masjid samping rumah kita ada dua nih ya, kiri kanan, yang sebelah kanan sudah azan jam 6 kurang 10. Masjid yang sebelah kiri baru jam 6 baru azan. Itu kan jauh sekali bedanya. Kita disunnahkan untuk mempercepat berbuka. Mana yang lebih cepat azan, nah disitulah kita waktu berbuka. Bukan begitu? Ya. Jadi kalau masih ragu-ragu, tidak boleh kita mempercepat berbuka puasa. Baik. Ya, kita bacakan hadis yang terakhir, Bapak ya. Hadis yang terakhir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Abu Dawud. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan mengamalkan sesuatu yang kotor, wal jahla dan membodohi orang, falaysa lillahi hajatun, maka sebetulnya Allah tidak butuh fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, tidak butuh kepada puasanya. Hadis ini menunjukkan bahwa mungkin kita bisa meninggalkan yang membatalkan puasa. Ya. Mungkin kita bisa meninggalkan yang membatalkan puasa. Tapi kita juga harus ingat, harus bisa meninggalkan sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Ya. Ada aktivitas yang bisa membatalkan puasa, ada aktivitas yang bisa membatalkan pahala puasa. Selain yang membatalkan puasa ini yang kita tinggalkan, maka yang membatalkan pahala puasa juga harus kita tinggalkan. Di antaranya apa? Qaulaz zur, berkata dusta, berkata yang kotor. Wal amala bih, melakukan sesuatu yang kotor. Sebetulnya ini kan bukan hanya diharamkan bagi orang yang berpuasa. Orang yang tidak berpuasa sekalipun, kita saat ini tidak berpuasa, diharamkan juga bohong, diharamkan juga berkata kotor, diharamkan juga melakukan sesuatu yang kotor. Wal jahla, dan membodohi orang-orang. Nah, itu termasuk hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berpuasa dan juga bagi yang tidak berpuasa. Kalau orang yang berpuasa, dijelaskan oleh para ulama bahwa itu bisa menghapus pahala puasanya. Baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu saja yang bisa kita bacakan pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.